Di sekolah ini itu dilatar belakangi oleh beberapa orang waktu itu tokoh di masyarakat di sini yang ingin juga bersama pemerintah mendidik anak-anak di sekitar wilayah ini. Sekolah ini menurut kami lebih ke menekankan pendidikan dari sisi karakter. Jadi bukan berarti secara akademis tidak penting, tetapi titik tekan utama kami lebih mendampingi bagaimana anak punya karakter tertentu sebagai bekal anak-anak melanjutkan ke jenjang pendidikan atau hidup berikutnya. Kalau prestasi mungkin agak sulit menyebutkan ya. Tahun kemarin itu ada anak ikut lomba menyanyi itu di tingkat Samigalus juara 2. Lalu ada yang ikut lomba kaitannya dengan mata pelajaran matematika. Itu ikut bareng teman-teman di seleksi di Samigaluh, kemudian ikut sampai di Kabupaten Kulon Progo. Jadi secara umum terkait sistem pembelajaran di sekolah ini, sekolah kami ini menerapkan 2 kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka itu diterapkan di kelas 1 dan kelas 4. Kemudian kelas yang lain, kelas 2, kelas 3, kelas 5, dan kelas 6 itu menerapkan kurikulum tematik, di mana di dalam kurikulum tematik itu beberapa mata pelajaran dirangkum atau dilebur menjadi sebuah tema dan diajarkan dalam suatu tema. Lalu dalam kurikulum Merdeka itu berbasis proyek, jadi cenderung lebih banyak proyek. Nanti dari situ, dari proyek yang telah dibuat siswa, tidak hanya dinilai dari hasilnya saja, tapi para guru itu juga menilai tentang proses. Seumpama pernah yang terjadi itu proyek mengusir hama di sawah menggunakan orang-orangan sawah. Kebetulan di sekolah kami ada sawah. Nah, dari situ siswa memang mungkin gagal dalam pelaksanaan proyeknya karena padi tetap saja dimakan oleh burung. Tapi dari situ bisa belajar berefleksi apa saja yang kurang, hal apa saja yang perlu diperbaiki. Jadi proyek itu tidak harus berhasil, yang penting bagaimana cara kita memaknai hal apa yang kita peroleh dan dapat kita pelajari dari apa yang telah kita lakukan. Baik, terkait fasilitas di SD kami ini, di SD Pentaler ini, terdapat beberapa ruang kelas, ada 5 ruang kelas, itu digunakan untuk pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 5. Kemudian ada satu lagi, itu gubuk besar. Nah, itu biasanya digunakan oleh kelas 6. Jadi kelas 6 pembelajaran tidak di dalam kelas yang tertutup, tapi kelasnya terbuka supaya dapat melihat keindahan alam di sekitar ini. Itu juga sebagai pemecahan masalah dari rasa jenuh, supaya anak-anak itu lebih senang ketika melakukan pembelajaran. Jadi respon orang tua atau tanggapan orang tua terhadap anak-anak yang sekolah di sini, beberapa orang tua itu telah menyampaikan bahwa mungkin anak-anak di sini itu terkait akademik itu mungkin rata-rata atau bisa dibilang biasa saja, ya tidak terlalu menonjol. Tapi ada satu poin penting atau ada kelebihan, yaitu bagaimana anak dalam mengatasi masalah.
Baik, untuk di sekolahan SD Prentaler Kalirejo ini ada berbagai macam kegiatan non-akademis yang dilaksanakan. Kalau dikategorikan itu ada kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan itu di dalamnya ada misalnya pembiasaan untuk opera. Opera itu berlatih bekerja karena sekolahan ini punya slogan penyemangat sinau urip kawit cilik. Kemudian untuk yang lain adalah kegiatan misa bersama. Misa bersama itu kegiatannya menyesuaikan jadwal dari yayasan dan juga dari romo yang mendampingi. Terus ada kegiatan merentaler. Merentaler itu diambil dari istilah, sebenarnya adalah nama seorang imam yang dulu mengembangkan misi di perbukitan Menoreh, dan beliau itu punya kegiatan khas yang dimana mengunjungi umat atau jemaat itu dengan berjalan kaki. Nah, kami makanya melakukan kegiatan yang sama dan kami istilahkan dengan merentaler. Kemudian ada kegiatan kerawitan itu di hari Selasa. Lalu ada kegiatan lagi untuk yang tidak wajib, itu ada ekstra bela diri karate yang mengembangkan minat dan bakat. Untuk kelompok seni itu dibagi menjadi 3, Kocap Kacarito. Kemudian ada kelompok Cantas Trengginas. Lalu anak-anak yang suka dengan minat dan bakat di bidang seni suara dan seni gambar itu masuk dalam kelompok namanya Gagat Rahino. Kegiatan untuk kategori kewirausahaannya di sini anak-anak ada kegiatan pasar dan dinamai Pasar Jumat Pon dan Pasar Jumat Pahing, di mana ada 3 kelas di sana yang bertugas untuk menjadi penjual produk. Untuk antusias siswa dari SD Prentaler Kalirejo dalam mengikuti kegiatan non-akademis terbilang cukup antusias, karena di sekolahan ini siswa ini banyak dalam kegiatan itu dibersamai oleh gurunya, oleh pendampingnya. Jadi tidak hanya menyuruh tetapi ikut melakukan. Semisal ketika opera itu yang menjadi leadernya adalah anak-anak, dan guru masuk di dalam salah satu kelompok di opera itu, dan guru termasuk mendapat tugas apa yang ditugaskan oleh leadernya. Jadi kami para guru, karyawan itu juga mengikut saja ketika kami misalnya diperintahkan untuk ditugaskan kita membersihkan di WC bagian atas atau di WC bagian gubuk kelas, itu kita manut. Itu termasuk dari bagian yang mereka lakukan dan kami harus mengikutinya.